Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah merizkikan kepada kita semuanya segala nikmat dan karunia di pagi hari ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur dan tidak pernah berhenti kesyukuran kita, sehingga membuat wadah kita semakin luas untuk menerima segala rezeki dan karunia dari Allah, dan dilayakkan kita, ditempatkan kita menjadi orang-orang yang ada dalam makom yang senantiasa mendapatkan tambahan curahan rezeki sepanjang usia kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in, siapapun yang tetap istiqomah di jalan Allah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, semoga semua sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah materi kita kali ini adalah saya akan membahas tentang keutamaan tafakur ya. Kenapa saya merasa penting untuk membahas tafakur ini? Karena sebenarnya tafakur termasuk ke dalam bentuk ibadah juga kepada Allah. Dan tafakur ini seringkali terabaikan oleh kita sebagai manusia. Padahal di dalam tafakur itu banyak sekali keutamaan, banyak sekali kemuliaan, dan tafakur itu juga merupakan aktivitas yang lebih berharga daripada ibadah yang lainnya, mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada ibadah yang lainnya. Bahkan ada di beberapa keterangan dikatakan bahwa tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Dalam keterangan lain ada yang mengatakan lebih baik daripada sesaat saja lebih baik daripada 1 tahun. Ada yang mengatakan di keterangan lain lebih baik dari 80 tahun. Ya. Itu menandakan bahwa betapa tafakur ini adalah aktivitas yang tidak boleh kita lewatkan, tidak boleh kita lupakan, bahkan kita berusaha untuk memberi ruang dan waktu kepada diri kita untuk senantiasa bertafakur. Nah, marilah kita lihat apa saja sih keutamaan bertafakur itu. Yang pertama, kenapa kita harus senantiasa bertafakur? Karena tafakur itu adalah pangkal dari segala kebaikan. Pada saat kita bertafakur, kita merenungkan, memeriksa kembali, mengevaluasi, mengoreksi diri kita, seperti apa sih kita ini? Sekarang kita ada di posisi seperti apa sih? Apakah niat kita sudah benar, hanya melakukan aktivitas sebagai bentuk ibadah, dan niat hanya mencari ridho Allah? Apakah dalam melakukan aktivitas kita sudah sesuai dengan syariat Allah? Apakah yang kita lakukan itu tidak mendolimi orang lain? Atau apakah perbuatan kita sudah memberi manfaat kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada diri kita sendiri, keluarga, dan sebagainya? Apakah sudah memberi manfaat juga terhadap agama kita dan keselamatan akhirat kita? Semuanya itu bisa start dan memulai perubahan kita dimulainya dari aktivitas tafakur. Kalau kita tidak pernah merenungkan seperti apa kita, bagaimana mungkin kita untuk mau melakukan perubahan, bisa melakukan perubahan? Karena perubahan itu berawal dari sesuatu yang kita merasa kurang di dalamnya. Kalau kita merasa fine-fine aja, merasa sudah cukup segala sesuatu gitu ya, kita tidak akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu berawal dan startnya tuh adalah dari tafakur itu. Karena dari
menurut Ibnu Qayyim ya, bahwa tafakur itu adalah memang proses merenung atau proses berpikir, dan tafakur termasuk ke dalam ibadah dengan cara ibadah dengan pikiran kita, ya, dengan cara berpikir, tapi berpikirnya bukan sekedar berpikir. Jadi berpikir yang bisa mendapatkan atau menghadirkan pengetahuan. Nah, kemudian dari hasil hadirnya pengetahuan, maka akan muncul sebuah kehendak untuk melakukan perbaikan ke arah hal yang lebih baik. Nah, dari kehendak itulah akhirnya muncul action atau perbuatan. Jadi bagaimana mungkin kita mau melakukan action atau perbuatan yang lebih baik kalau tanpa ada proses berpikir dulu? Karena andai pun misalnya kita melakukan perubahan, mungkin saja perubahan itu tidak tepat sasaran, tidak hal yang lebih prioritas, hal yang lebih penting dulu, malahan yang tidak bermanfaat kita dulukan. Nah, untuk membuat seimbang dan sesuai dengan skala prioritas itu juga berawalnya dari proses tafakur dulu. Kemudian yang kedua, tafakur termasuk amal terbaik dan amal yang paling unggul. Karena menurut Ibnu Sabhan berpikir bahwa berpikir itu ya memang lebih utama sejenak saja, ya berpikir sejenak saja lebih utama daripada ibadah setahun. Karena memang dari tafakur ini bisa memberi manfaat yang lebih daripada ibadah yang lain. Ternyata ibadah yang lain ketika kita lakukan, sementara ibadah tafakur kita abaikan atau kita lewatkan, maka kesempurnaan kita dalam beribadah pun menjadi terganggu juga. Karena kita akan mengarah kepada perbaikan kita ibadah. Ya, ibadah itu bukan ibadah dalam ibadah makhluk saja ya, atau ibadah yang ritual atau rutin, bukan seperti itu. Tapi segala aktivitas akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Itu pun dimulai daripada proses kita bertafakur. Niatnya sudah benar atau tidak, syariatnya sudah benar atau tidak, dipakai hasilnya untuk apa, apakah meninggalkan yang wajib atau tidak, itu semuanya berawal dari proses tafakur dulu. Nah, kalau saya terabaikan, nggak pernah melakukan semua itu, nggak pernah terevaluasi, akhirnya nggak pernah terukur dari kata seperti apa sih sekarang ini. Jadi akhirnya kenapa yang membuat orang tidak pernah naik level begini-begini aja, misalnya kita menghadapi puasa nih ya, Ramadan. Kita tidak pernah mentafakuri Ramadan kita yang sebelumnya yang sudah terlewat itu gitu. Apakah kita berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja dan jima saja? Ataukah akal kita ikut berpuasa untuk tidak memikirkan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Apakah hati kita pun kualitas puasa kita tuh hati kita pun ikut berpuasa sehingga hati kita tertuju hanya kepada Allah, segala pikiran dan perbuatan yang di luar yang disukai oleh Allah kita tinggalkan. Nah, kalau tidak ada proses tafakur, puasa kita, Ramadan kita tetap aja begitu kualitasnya. Setahun yang lalu begitu, 5 tahun yang lalu begitu, 10 tahun yang lalu begitu, bahkan dari kecil kita berpuasa mungkin tidak pernah ada perubahan kualitas kita berpuasa kalau tidak pernah kita mentafakurinya. Kemudian yang ketiga, Allah memuji orang-orang yang bertafakur seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 bahwa kesempurnaan akal seseorang itu ketika di dalamnya ada proses fikir dan zikir. Karena ketika tafakur itu kita sudah melakukan tafakur, kemudian yang disertai dengan proses penyempurnaan akal kita melalui tafakur itu dan juga zikir itu, barulah seseorang bisa ada pada kondisi bisa menyucikan jiwanya. Jadi tanpa ada proses tafakur itu, ya akal kita bekerjanya itu tidak sempurna gitu ya. Karena akal kita bekerja tidak sempurna,
akhirnya dalam kita beribadah pun terganggu, dan keutamaan dan kualitas kita pun akan terganggu juga. Ya, mungkin kita akan pada akhirnya lebih mendahulukan hal yang dunia yang sifatnya fana yang akan kita tinggalkan, bahkan hal yang untuk ukhrawi yang akhirat kita tidak pernah berpikir sama sekali. Nah, kayak gitu kan berbahaya. Kemudian yang keempat, tafakur itu mengantarkan kepada kemuliaan kehidupan dunia dan akhirat kita. Ya, kenapa dikatakan mengantarkan kepada kemuliaan? Ya, karena yang membuat setiap waktunya kita naik jenjang, naik level, menjadi level yang mempunyai makom kemuliaan di hadapan Allah itu diawali dari tafakur. Karena dengan tafakur kita bisa menambah ilmu pengetahuan, dengan mentafakuri segala nikmat karunia dari Allah, ciptaan-ciptaan Allah, dan segala fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita, itu akan menambah kecintaan kita kepada Allah. Sehingga dari situlah awal kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Nah, jadi memang bedanya berpikir biasa dengan tafakur itu apa gitu ya. Kalau berpikir biasa itu lebih mengarah kepada akal yang mengikuti kemana nafsu kita, sehingga arah berpikir kita lebih kepada hal-hal yang tidak mendatangkan kemanfaatan, tidak mendatangkan perbaikan hidup, tidak mendatangkan kualitas kehidupan kita menjadi naik di hadapan Allah. Itu bisa dikatakan berpikir, tapi berpikirnya bukan tafakur. Jadi tafakur itu bedanya proses merenungkan atau berpikir yang membuat kita lebih menjadi pribadi yang bermanfaat, lebih mulia di sisi Allah, lebih berharga di sisi Allah, menjadi manusia yang khairun nas, ya, yaitu kehadiran kita bisa mendatangkan kemanfaatan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, dan juga kepada agama kita. Nah, jadi marilah kita sama-sama mulai sekarang untuk memberi ruang dan waktu kepada diri kita untuk bertafakur. Entah itu 5-10 menit, apalagi di waktu-waktu yang sedang signal kita dengan Allah itu sangat kuat. Yaitu di waktu-waktu seperti sholat, setelah sholat fardu atau sholat tahajud, itu proses berpikirnya sangat luar biasa, menghadirkan kebaikan, karena pada saat itu situasinya sangat sunyi, senyap gitu ya, terus tidak terdengar suara-suara lain, yang terasa hanya ada kita dan Allah. Dengan kesyahduan seperti itu, insya Allah proses tafakur kita akan lebih menghunjam ke dalam hati kita, sehingga kebaikan-kebaikan akan lebih terlihat, dan kita akan merasa terpandu oleh Allah kepada kebaikan, dan merasa bahwa Allah senantiasa menuntun kita di dalam prosesnya. Dan insya Allah semoga tafakur kita ini akan membuat kita selalu naik level kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat kita. Nah, semoga Allah mudahkan. Mungkin seperti itu yang disampaikan untuk hari ini. Semoga bisa memberi manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.